Kau menara kekuatan, perlindungan. Kau alasan yang membuatku bertahan menghadapi semua cobaan. Kau beriku kekuatan untuk ku lalui semua dengan penuh kemenangan. Kau memegang tanganku, menjagaku, tak pernah. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam rangkaian acara KKR Misi dan HUT GUPDI ke-85 untuk memperingati HUT ke-85 Gereja Tuhan Pentekosta di Indonesia dan sekaligus memperingati HUT NKRI yang ke-75 dengan tema Indonesia penuh dengan kemuliaannya. Hari ini merupakan hari yang kelima dari rangkaian KKR Misi dan HUT GUPDI ke-85. Dan pada kesempatan ini kita akan dilayani oleh wilayah 3 GUPDI yang terdiri dari GUPDI Bakalan, Bolon, Gawok, Kartasura, Warasan, Magelang, Purwokerto, Solo, Tegal, Wonogiri, Dawung, Delanggu, Demak. Ada 13 GUPDI. Pada kesempatan ini firman Tuhan akan disampaikan oleh yang pertama Bapak Pendeta Yohanes Kristiono selaku Gembala Jemaat GUPDI Bolon sekaligus sebagai Ketua Bidang PWJ Majelis Sinode GUPDI. Dan firman Tuhan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yunus Rahmadi. Beliau adalah sebagai Gembala Jemaat GUPDI Purwokerto dan juga sebagai Ketua Majelis Sinode Gereja Tuhan Pentekosta di Indonesia. Mari siapkan hati kita semua untuk mengikuti acara KKR hari yang kelima ini. Saya percaya Anda semua pasti diberkati oleh Tuhan. Wartana ya ayah pada wartana Injil Gusti maring sekabeh bangsa sing percaya bertobat ngabetia Gusti Yesus mesti wehi pangapura. Wartana yu ayu pada wartana Injil Gusti maring sekabeh bangsa sing percaya mertobat ngabektia Gusti Yesus mesti wehi pangapura. Wong percaya digintili pertanda ngurang demit karo jenenge Yesus. Wong percaya digintili pertanda bakal ngomong karo bahasa sing anyar. Wong percaya digintili pertanda ngadepi bahaya ora bakal cilaka. Wong percaya digintili pertanda tangane bakal marino wong sing lara. Wartana yu ayu pada wartana Injil Gusti maring sekabeh bangsa sing percaya mertobat ngabektia Gusti Yesus mesti wehi pangapura.
wartana Injil Gusti maring sekabeh bangsa sing percaya mertobat ngabetia Gusti Yesus mesti ngwehi pangapura wong percaya dikintili bertanda ngurat demit karo jenenge Yesus wong percaya dikintili bertanda bakal ngomong karo bahasa sing anyar wong percaya dikintili bertanda ngadepi bahaya ora bakal cilaka wong percaya dikintili bertanda tangane bakal marina wong sing lara wartana yo ayo pada wartana Injil Gusti maring sekabeh bangsa sing percaya mertobat ngabetia Gusti Yesus mesti ngwehi pangapura wartana yo ayo pada wartana Injil Gusti maring sekabeh bangsa sing percaya mertobat ngabetia Gusti Yesus mesti ngwehi pangapura Gusti Yesus mesti ngwehi pangapura Gusti Yesus mesti ngwehi pangapura Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya Tuhanlah yang layak kita tinggikan. Hanya Tuhanlah yang layak kita tinggikan. Besar dan ajaib karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu,
Terimalah kemuliaan dan hormat
Saat ini kami membawa doa kami Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Karena kami rindu Kau pulihkan setiap problema yang sedang dihadapi bangsa kami. Dan terlebih kami rindu melihat kemuliaan-Mu Bapa nyata buat bangsa kami Indonesia. Terjadi
ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan renungan singkat dalam rangka ulang tahun sinode kita, yaitu Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia yang ke-85. Nah, sebelum saya sampaikan renungan, saya tidak lupa atas nama pribadi dan seluruh jemaat Gereja Utusan Pantekosta Jemaat Bolon mengucapkan selamat ulang tahun buat GUPDI. Tetap maju, tetap jaya, dan semakin dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia ini. Puji Tuhan. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang berjudul Hidup berkenan kepada Allah. Hidup berkenan kepada Allah. Saya akan mendasari tema ini berdasarkan surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hidup berkenan kepada Allah adalah hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ada beberapa hal yang pada kesempatan ini saya akan sampaikan, yaitu yang pertama, kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia, di tengah-tengah dunia yang jahat, di mana sistem dunia ini sudah ada di bawah pengaruh atau kuasa kendali daripada iblis. Nah, jadi kesadaran kita tentang hal itu akan membuat kita hidup di tengah-tengah dunia ini tidak dengan sembrono, tidak dengan sembarangan, tapi kita harus hidup dengan bijaksana, kita harus hidup dengan penuh kewaspadaan, kita harus hidup dengan penuh yaitu sikap yang berjaga-jaga supaya kita tidak terbawa arus, yaitu hidup di dalam pengaruh atau kontrol yang dari kuasa si jahat. Itu yang pertama. Jadi kita harus sadar, ya, sadar dan berjaga-jaga. Kemudian yang kedua, kita berarti harus juga bersikap tegas, ya, terhadap segala cara yaitu kehidupan duniawi. Kita harus bersikap tegas terhadap segala cara yang bersifat duniawi, kehidupan yang di bawah pengaruh yaitu si jahat, yang ada di bawah pemerintahan si iblis ini. Nah, jadi kita harus bersikap tegas. Kita tidak boleh kompromi, kita tidak boleh yaitu membiarkan hidup kita dipengaruhi, dikontaminasi oleh hal-hal yang datangnya dari si jahat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa hidup benar, hidup berkenan, hidup layak, hidup kudus kepada Tuhan, kita harus benar-benar mendasarkan hidup kita itu pada standar kebenaran firman Allah, ya. Jadi kita tidak boleh memberikan diri kita
itu menjadi senjata kelaliman, tapi kita harus menyerahkan hidup kita menjadi senjata kebenaran. Ya, itu yang kedua, ya, yang harus kita lakukan sebagai ciptaan baru yang sudah diubah atau yang sudah diperbarui di dalam akal budi kita. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, kita harus membenci kejahatan, mengasihi yang benar, dan menolak untuk berserah pada aneka macam keduniawian. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak cukup hanya tegas, tapi kita harus membenci kejahatan. Ya, siapa yang percaya kepada Yesus, berpihak kepada Yesus, dia harus membenci kejahatan. Tidak cukup hanya mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi di pihak lain, kalau kita tidak membenci kejahatan, maka sesungguh-sungguhnya kasih kita kepada Tuhan tidak bisa maksimal, tidak bisa dengan sepenuhnya. Nah, jadi kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus membenci kejahatan, seperti keserakahan, mementingkan diri sendiri, memikirkan yaitu pikiran-pikiran yang jahat, iri hati, kebencian, dendam, kecemaran. Juga sekarang dalam peradaban yang serba modern dan juga semakin jahat ini, banyak hal yang bisa mempengaruhi pikiran dan perilaku kita, yang apabila kita tidak membenci kejahatan, maka kita akan tanpa sadar kemudian mengikuti atau melakukannya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, selain yaitu tabiat daging, tapi juga termasuk di sini untuk anak-anak muda, generasi muda, ya, pergaulan yang bebas, ya, free sex dan seterusnya, narkoba, ya, narkotika, minuman keras, dan juga gaya-gaya hidup yang duniawi, yang mana kalau itu kita tidak membencinya, maka tanpa sadar kita sudah terbawa arus dari kehidupan yang seharusnya kita hidup di dalam kehidupan yang benar dan mengasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ini yang ketiga yang harus kita lakukan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, 4 hal ini saja yang saya bagikan, yaitu kita harus memiliki pikiran yang diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Pikiran yang diselaraskan sesuai dengan kebenaran firman. Seperti yang kita sudah baca ayat nas kita, bahwa kita harus mengalami perubahan, ya. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Sebab jikalau kita tidak mengalami perubahan dalam budi kita, yaitu perubahan yang diwarnai dengan kehidupan yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan bisa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bisa mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Kita memiliki hidup berkenan kepada Allah dan mempermuliakan Allah kalau kita memulai dari pikiran kita yang harus diubahkan menjadi selaras dengan pikiran Allah, dengan kebenaran Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dengan demikian akhirnya ketika pikiran kita diperbarui, maka rencana, cita-cita, harapan, kerinduan yang ada memenuhi pikiran kita tidak lain dan tidak bukan adalah sesuatu yang sifatnya bagaimana itu memperkenan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, perkara-perkara yang datangnya dari Tuhan, yaitu kebenaran surgawi, kebenaran yang akan membawa kita kepada keabadian. Itulah 4 hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup berkenan kepada Allah dan bisa mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kualitas hidup kita harus berubah.
Ya, setelah kita menjadi ciptaan baru, kita harus hidup dalam tatanan baru, tatanan hidup yang dikendalikan, dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, kita harus melakukan norma-norma baru, norma yang lama, hidup yang lama, ya harus kita tinggalkan. Ya, bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, dialah ciptaan baru, sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini yang ingin saya bagikan. Ya, saya rindu biarlah setiap kita senantiasa hidup berkenan kepada Allah. Ya, dan itu syaratnya adalah 4 hal tadi. Bagaimana kita harus yaitu sadar bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat. Ya, sadar, maka kita akan berjaga-jaga dan berdoa. Kemudian yang kedua, yaitu kita akan bisa mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kalau kita bersikap tegas terhadap cara-cara perilaku-perilaku dunia yang tidak benar. Ya, tegas, tidak ada kompromi. Yang ketiga, itu berarti kita harus membenci, yaitu perilaku yang jahat, yang asalnya dari si jahat. Kemudian yang keempat, yaitu kita harus memiliki kehidupan dimulai dari cara berpikir yang diperbarui, yang selaras dengan firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kualitas hidup Anda tergantung oleh kualitas pikiran Anda. Dan pikiran yang berkualitas itu dihasilkan oleh pembaharuan budi kita yang maksimal, yang optimal. Jika Anda mengubah pikiran Anda dapat mengubah hidup Anda. Puji Tuhan, bila firman Tuhan ini menjadi inspirasi, dorongan, kekuatan, dan juga untuk membangkitkan kita boleh hidup semakin yaitu memperkenan hati Tuhan melalui kita hidup mempersembahkan kehidupan yang kudus, yang layak dan berkenan kepada Allah. Dan itu semua terjadi kalau kita menyerahkan pikiran kita diperbarui, berubah, diawali dari pikiran. Kalau pikiran kita berubah, maka kualitas hidup kita pun juga akan berubah, diperbarui sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Salam sehat selalu. Haleluya. Yang mengasihi jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalamlah, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Bagi kami, taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini.
mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Kami beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini, dan menyenangkan hati Tuhan. Shalom, jemaat GUPDI yang dikasihi Tuhan. Di dalam momen KKR Misi pada saat ini, saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu berbicara tentang bangkitkan jiwa misimu. Bangkitkan jiwa misimu. Kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 dan 17. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Jemaat Tuhan yang terkasih, pelayanan misi atau pemberitaan Injil adalah merupakan suatu keharusan, merupakan kewajiban bagi orang-orang percaya. Dan itu menjadi tugas dari kita semua, bukan hanya untuk para pendeta, para rohaniwan maupun evangelis. Karena itu janganlah berpuas diri hanya cukup keselamatan yang sudah kita terima dalam diri kita sendiri. Jangan hanya berpuas diri sampai di situ, tetapi jadilah pembawa-pembawa kabar baik. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari saya mengajak saudara dimanapun kau berada, bangkitkan jiwa misimu. Masih banyak yang belum percaya dan yang belum diselamatkan. Itu tugas saudara dan saya. Mengapa kita harus membangkitkan jiwa misi kita bagi Tuhan? Ada dua hal. Yang pertama, manusia akan tersesat tanpa Tuhan. Manusia akan tersesat tanpa Tuhan. Pada tahun 1740-an, orang bisa mendengar khotbah dari seorang hamba Tuhan yang bernama Jonathan Edwards. Bagaimana dia berkhotbah di gereja-gereja dengan satu topik khotbah yang sangat terkenal, yaitu judulnya adalah orang berdosa di tangan Allah yang murka. Pada saat ia menyampaikan khotbahnya, kuasa urapan Roh Kudus turun atas Jonathan. Dan walaupun dia berkhotbah dengan kepala yang tertunduk, ketika dia membaca naskah khotbahnya, orang-orang yang mendengarnya mereka menangis di dalam kengerian karena diliputi rasa takut akan menghadapi hari penghakiman, menghadapi api neraka. Saudara, banyak orang mempertanyakan, apakah benar itu akan terjadi? Apakah memang akan ada penghakiman yang akan kita hadapi? Apakah memang ada neraka dan hukuman di sana? Oh saudara, jangan pernah bermain-main, jangan pernah berspekulasi dengan hari penghakiman.
Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa hidup manusia pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saudara bisa baca dalam kitab Pengkhotbah, kitab Roma. Rasul Petrus juga mengkhotbahkan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saudara, jika kita percaya akan firman Tuhan, maka kita akan punya alasan untuk sangat takut akan kedahsyatan penghakiman yang sedang menanti dan api neraka yang menyala-nyala, di mana orang-orang yang tidak taat akan Injil Kristus akan dicampakkan selama-lamanya di sana. Ini hal pertama. Kenapa harus membangkitkan jiwa misi? Karena manusia tanpa Yesus akan tersesat. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus membangkitkan jiwa misi? Karena kita memiliki mandat surgawi. Rasul Paulus berkata tadi di dalam ayat yang ke-17, keharusan ditanggungan kepadaku. Paulus memiliki mandat dari surga. Tapi juga saudara dan saya memiliki mandat yang sama. Kepada kita diberikan amanat atau pengutusan agung yang ada dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Dalam amanat tersebut kita diperintahkan untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Yesus. Kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8b dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kalau engkau mengaku sebagai pengikut Kristus, maka engkau dan saya tidak mungkin dapat melarikan diri dari tanggung jawab ini, dari mandat surgawi ini. Ada sebuah lukisan tentang Yesus yang saya ingat waktu saya masih kecil, waktu saya masih sekolah minggu. Saya sangat menyukai lukisan kecil itu. Dalam lukisan itu digambarkan tentang Yesus dan Yohanes muridnya. Di mana salah satu tangan Yesus ditaruh di atas bahu Rasul Yohanes yang masih muda. Kemudian tangan yang satu lagi menunjuk kepada bola dunia, menunjuk kepada seluruh bumi. Dengan menunjuk dunia, Yesus seolah-olah memberikan tanggung jawab yang begitu besar kepada Rasul Yohanes. Tapi saudara, tanggung jawab itu bukan saja untuk Yohanes, melainkan buat saudara dan saya juga. Tangan Yesus sedang merangkul engkau dan saya. Tapi tangan yang satu lagi menunjuk dunia yang ada dalam kegelapan. Yesus meminta engkau dan saya melakukan mandat yang Dia percayakan kepada kita. Puji nama Tuhan, kalau lukisan yang kecil itu bisa menginspirasi saya, sehingga pada akhirnya boleh menjadi seorang hamba Tuhan, maka saya berharap juga saudara, engkau juga terinspirasi dan sadar bahwa engkau memiliki juga mandat surgawi. Puji Tuhan, sebagai penutup, kita bersyukur untuk anugerah hidup kekal yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Namun jangan lupa saudaraku, masih banyak orang yang membutuhkan keselamatan juga. Yesus memberikan kepada kita amanat agungnya untuk menjadi pembawa kabar baik itu. Selagi kesempatan masih ada, selagi hari masih siang, kerjakanlah mandat
amanat itu dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu kita gembar-gembor berkata, selamatkan jiwa berapapun harganya. Tidak perlu. Yang penting bukan omong kosong. Yang penting adalah bekerjalah, sekali lagi, selagi hari masih siang, selagi masih ada waktu, kerjakan dengan apa yang saudara bisa lakukan bagi Tuhan. Bukankah Tuhan sudah mengaruniakan kepada Anda, kepada saya, talenta, karunia, potensi masing-masing dalam diri kita? Apapun, siapapun, dimanapun kau berada hari-hari ini, jalankan misi yang Tuhan amanatkan kepadamu. Pakai semua potensi yang ada, karunia yang ada, talenta yang ada untuk membawa jiwa-jiwa mengalami keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan berbicara banyak kepada kita semua. Bagi Bapak Ibu saudara yang mau berkomitmen untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan, mau dipakai Tuhan untuk memiliki jiwa misi, mari tundukkan kepala, taruh tangan kiri di dada Bapak Ibu saudara sekalian, naikkan tangan kanan tinggi-tinggi. Saya mau doakan untuk Bapak Ibu saudara dimanapun berada. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, malam hari ini kebenaran firman Tuhan luar biasa sudah diperdengarkan, dan kami mau merespon kebenaran firman Tuhan dengan hati yang tulus ya Tuhan. Pada malam hari ini dimanapun jemaat Tuhan berada dan mau berkomitmen untuk hidup berkenan kepada Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang diacungkan ya Tuhan. Engkau mau jadikan hidup mereka semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Biar hidup mereka dipakai oleh Tuhan juga memiliki jiwa misi, mau memberitakan kebenaran firman Tuhan, berita keselamatan kepada mereka yang belum diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kobarkan semangat yang daripada Tuhan, bakar semangat mereka semua ya Tuhan. Dan kami mau pergunakan waktu yang ada ini tidak lain untuk melakukan amanat agung-Mu ya Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang meresponi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Urapan baru turun atas mereka dan hidup mereka akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami doakan untuk GUPDI di wilayah 3 yang sudah menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan berkati GUPDI wilayah 3. Tuhan pakai setiap gembala jemaat, Tuhan pakai setiap majelis, Tuhan pakai setiap jemaat, semua menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar GUPDI di wilayah 3 semakin indah dipakai oleh Tuhan, boleh memenangkan banyak-banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Ke dalam pimpinan tangan Tuhan kami serahkan seluruh jemaat GUPDI di wilayah 3 dan seluruh jemaat yang mengikuti KKR hari yang kelima ini. Kami percaya berkat Tuhan turun melimpah atas kami semua. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami membawa berkat yang daripada Tuhan. Mari tandahkan kedua tangan kita. Sekarang Bapak Ibu saudara sekalian, terimalah berkat kasih Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua bersama orang percaya. Berkati Tuhan mengatakan amin. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah diberkati dan ingin menjadi berkat melalui pekerjaan pelayanan misi Majelis Sinode Gereja Yesus Pantekosta, silakan dapat mentransferkan ke rekening di bawah ini. Dan melalui kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu saudara sekalian untuk mari bergabung minggu depan hari Sabtu tanggal 29 Agustus pada waktu yang sama untuk bergabung dalam KKR misi ini. Tuhan Yesus memberkati.